Kita memasuki acara inti, penyampaian materi dari narasumber pertama kita, Bapak Profesor Dr. Insinyur Bustami Syam, MSME, dengan judul Analisis dan Aplikasi Uji Karakterisasi Material untuk Desain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam sehat, salam bahagia. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari semua bala, terutama pada hari Jumat yang penuh berkah dan mulia ini. Amin, amin, Prof. Karena dari tadi kok nggak ada pantun nih, Pak. Oh iya, Prof. Nantilah kami siapkan, Prof, anggotanya. Orang lab tak pandai berpantun nih, Prof. Iya. Emang udah disiapkan untuk Prof Bustami nih berpantun nih, Prof. Ada Medan. Oh iya, Prof ya. Baik, alhamdulillah. Tentu pertama sekali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di tengah pandemi COVID-19, kegiatan kita bukan menurun ya, terutama kegiatan akademik untuk diseminasi hasil-hasil penelitian, sosialisasi, meeting dan lain-lain sebagainya. Saya kira meningkat pesat karena tidak ada lagi hambatan transportasi dan lain-lain. Dan nggak perlu snack, masing-masing aja di rumah. Betul, Lus. Jadi modalnya koneksi internet. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat serta salam pada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Saya akan coba mulai dengan sedikit memperkenalkan judul dan tentu fasilitas lab. Karena ini saya dengar diikuti dari Aceh sampai Papua. Jadi kalau ada teman-teman yang ingin kuliah di S2 atau S3 teknik mesin atau kesulitan dalam katakanlah riset, jadi kita bisa berkolaborasi begitu. Nah, hari ini tentang bagaimana menganalisa, mengaplikasi hasil uji material untuk desain. Jadi kalau kita cerita uji karakteristik material, maka ini ada beberapa hal yang perlu kita lihat. Kita butuh instrumen ya. Instrumen yang pertama, kalau menurut urutan pengadaan, ini adalah airgun facilities, alat uji impact, yang modalnya dulu hanya sebuah kompresor, lalu ini dibangun sendiri. Mahasiswa saya S1, sekarang salah satu pimpinan di Inalum, Ridwan. Dan ini udah menghasilkan banyak sarjana dan produk gitu ya. Nah, banyak sekali. Ini terakhir yang dites adalah yang kita buat terakhir, ini sepatu kuda kalau nggak salah, terbuat dari polymeric composite. Ini tahun 96. Kenapa ada ini? Karena waktu itu susah sekali mendapatkan hibah bersaing. Dari 1.700-an proposal yang dipanggil ya untuk 87 gitu ya. Jadi bayangkan susahnya dulu hibah bersaing. Nggak seperti sekarang. Sekarang ini tinggal seperti dibagi-bagi gitu ya, karena apalagi sekarang LP kita sudah mandiri. Dan setelah 2 tahun kita dapat penghargaan dari Mendikbud langsung waktu itu. Nah, di USU ada proyek JICA waktu itu, HEADS Project. Ya mungkin Pak Tulus, saya nggak tahu apakah ingat ada HEADS Project. Ya. Nah, Jepang ini melihat, oh saya alumni Jepang S3, kemudian punya lab, oh kenapa nggak dibantu gitu ya. Nah, jadi kita ajukan
Dan bukan minta alat, tetapi kita ingin membuat kegiatan riset. Itu kuncinya. Perlu alat begitu. Nah, jadi inilah servo pulsar ini, saya lupa tahunnya ya. Pokoknya sebelum mungkin 2000 berapa ya, 2000 sebelum profesor nih. Ini salah satu yang membuat kita profesor. Yang di bawah ini yang terbaru. Ini 2018. Ini untuk ini kapasitas 100 kilonewton. Ini kecil, hanya untuk polimerik yang kecil-kecil lah, plastik. Bahan-bahan kedokteran gigi juga sering dites di sini. Mungkin agak cepat sedikit. Ini juga ini yang terakhir, ada juga anak-anak mahasiswa kita S2, S1, S3 itu bergabung ya, seperti di Jepang. Sepatu kuda itu udah seperti sepatu sepatu kita jadinya. Jadi nggak dipaku lagi, nggak diladam. Nah, ini speed bump power generation. Jadi speed bump itu yang ini kita buat dari polymeric concrete composite, ya, untuk menggantikan yang di pasaran itu. Nah, ini kita buat pengujian sendiri, alat uji sendiri, dan ini generasi ketiga. Saya tidak tunjukkan generasi keduanya, nanti terlalu susah melihatnya ya, karena memang perjuangannya susah. Dan ini yang terakhir yang tamat S1, ini smiling day lah bagi dia dan bagi kita semua waktu itu. Dan tim, ada lagi yang lain barangkali yang... Nah, yang kemarin pas UI Green Metric, ini dibuat generasi keempat atau kelima ya. Ini dirubah jadi panjang sehingga... Dan sistemnya juga dirubah. Jadi kita seperti di sebuah perusahaan begitu. Bekerja sama ya, makan nasi bungkus ya, kayak gitu ya. Itu indahnya penelitian itu. Nah, mungkin di sini mungkin hidup ya. Nah, ini lintasan yang tadinya maju mundur, ini sekarang ini sudah bisa dilihat tuh di S2 mesin sudah ada lintasannya. Untuk pengujian mendapatkan energi ini, kita sudah menggunakan speed bump komersial. Nah, ini mesinnya. Ya, semua didesain sendiri sama adik-adik mahasiswa. Ini sistem kontrolnya. Oji sekarang sedang berjibaku untuk bisa selesai masternya. Jadi ini semua lewat komputer ya, sehingga didapat energinya. Jadi ini saya coba percepat. Lalu disimpan dalam baterai. Nah, ini barangkali untuk dilihat bagaimana kalau mau polisi tidur itu ya, kalau dia bergerak, berputar lalu mengisi dapat energi, gitu aja konsepnya ya. Jadi banyak cara sebenarnya. Ini ini mobil si Yuda mungkin ya, yang di Serembang. Jadi lewat, simple kan? Kalau dulu mundur lagi ya. Jadi ini grass block, ini masih rahasia nih ya, karena sedang dikerjakan serat apa, ini masih rahasia bentuknya. Oke, seperti ini ada 3 model ya. Ini juga sedang kita kerjasama untuk membuat boom gate speed bump tadi, jadi pintu otomatis. Dan sudah ada 2 buku, 1 buku yang udah publish. Kemudian yang buku kedua ini belum jadi nih.
karena kesibukan macam-macam ini belum jadi nih, polymeric composite, foam composite. Nah, sekarang baru kita masuk kepada yang jadi utama pembahasan kita pada hari ini. Are you with me, guys? Apa masih bersama saya? Siap, Prof. Siap. Oke. Mana tahu udah tidur semua kan? Makin bertambah pesertanya, Prof. Terima kasih. Bahan ini bisa dilihat juga di Serembang TV dan secara khusus di channel saya juga ada, nanti ada di belakang. Nah, ini mungkin semua orang tahu, ini bola golf, ya. Ini tempat letaknya, ya. Nah, ditaruh di situ untuk tempat bola golf, dicucukkan ke tanah. Lalu ini stick golf, sticknya batangnya ada di sini, ini club face-nya ada di sini, ini club face-nya ini bolong ini. Nah, ini ketika impact terjadi, ya coba lihat terjadinya deformasi di sini. Habis itu udah bisa diterka kan, strain energi yang disimpan, ya, maka ini akan dilepas kembali dalam sesaat, dia akan melesat. Jadi yang kita ingin lihat nanti mana gayanya, mana disturbance-nya, mana responnya, dan mana pula karakteristik materialnya. Nah, kalau ini nggak penting kali saya pikir, tapi penting juga ya. Ini artinya gini, ini bola golf, jadi kalau bisa dipukul dengan stick golf, kenapa nggak dengan pukulan karate? Bisa juga. Nggak karate juga bisa. Karena di sini kan fokus. Kalau salah-salah kena jari lain bisa rusak jarinya. Barangkali kalau mau lihat misalnya, nah ya, bagaimana? Baik. Nah, dari demonstrasi tadi kita lihat ya, bahwa kalau ada benda, katakanlah bola golf atau katakanlah sebuah benda padat lah, nggak usah bola golf. Bola golf tuh sebenarnya nggak dia padat, tetapi di dalamnya 3 lapis, ada 2 lapis, ada 1 lapis. Jadi ada karet di dalamnya itu. Kemudian dia punya dimple, ya. Nah, itu masalah hidrodinamik. Lalu kita berikan gaya, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah terjadinya perpindahan, kita lihat tadi ini ya. Terjadi defleksi sebesar delta. Kelihatan deltanya? Dan di titik ini tentu akan terjadi tegangan ya. Nah, tegangan sigma. Nah, jadi kalau kita bicara desain ya, maka kalau ini bola golf, berapa diameter bola golf? Berapa bahannya seperti apa? Dimple-nya, karena bola golf itu punya dimple ya. Apa fungsinya nanti bisa dijelaskan. Kemudian jadi berapa diameternya? Berapa beratnya? Ini yang kita mau atau industri mau. Nah, mereka nggak peduli bagaimana kamu mengerjakannya. Nah, jadi ketika kita bicara karakteristik, ya itu artinya material yang dibangun dari bola golf ini. Jadi kalau ini logam misalnya, ini bola logam, kita katakan dari IC 1040 HR ini hot roll ya, itu cara membuat steelnya ya. Kemudian informasi lain kita nggak tahu ya. Hanya ada ini, maka kita apa yang kita lakukan, kita lihat di buku tabel karakteristik material. Artinya itu sudah diuji orang dan sudah kita biasanya diberi sertifikat material. Tetapi seorang desainer kadang-kadang seorang desainer ini kadang-kadang dia tidak percaya, dan memang dilatih untuk tidak mudah percaya gitu.
because ada uncertainties, ada ketidakpastian di dalam material. Satu lagi adalah pada saat pembebanan. Ya. Jadi seperti apa? Oleh karena itu biasanya untuk seorang desainer dia akan menggunakan apa yang disebut dengan faktor keamanan. Ya. Jadi kalau kita bicara desain ini satu bab tersendiri karena menggunakan ilmu daripada material, ilmu daripada respon sigma ini, kemudian ilmu daripada apa pengganggunya gitu. Ya. Contoh ban mobil ya atau roda mobil. Jadi kalau bergerak speed bump itu pengganggu sebenarnya. Ya, karena kita mengganggu dia kita minta dia untuk memperlambat kendaraannya. Dengan apa? Dengan kita buat bump. Bump itu artinya apa ya? Tanjakan begini ya. Nah, tetapi jangan sampai merusak mobil. Jadi dia harus timbul ke dalam, naik lagi otomatis. Dapat energi, itu tadi idenya. Nah, jadi itu satu. Yang kedua, dari sisi karakteristik. Dari sisi karakteristik, coba kita lihat. Kalau ini baja, misalnya ya, ini kita uji kembali karena nggak percaya. Kita uji kembali, kira-kira ya kita biasanya akan dapatkan grafik seperti ini untuk low carbon steel. Kelihatan sekali di mana titik proporsionalnya, di mana yield-nya ya, di mana elastic limit-nya di sini, berapa kemiringannya untuk menentukan modulus of elasticity-nya, dan berapa maksimum tensile strength-nya, ultimate tensile strength-nya atau maksimum tensile strength-nya di sini. Dan setelah itu putus gitu ya. Jadi ini akan mudah terlihat ya. Tapi tidak semua material seperti itu ya. Aluminium otomatis tidak kelihatan di mana batas yield. Oleh karena itu nanti Pak Azhar akan menjelaskan itu, saya kira secara offset misalnya. Ini tulis tangan, ini juga baru jam 3:30 tadi bangun tidur. Ya, mudah-mudahan bisa terlihat jelas ini. Jelas, Prof. Oke, bagus. Ini saya andaikan ya, lihat gambar A ini untuk kasus yang A, ini ada beberapa kasus. Kalau kita bicara desain, ini kita lihat ada beberapa kasus. Sebuah batang, dia diikat, diberi beban gaya normal, F. Apa yang terjadi pada batang ini? Itulah seperti uji tarik tadi. Ya, di sini akan terjadi stres. Ya, ini diameternya bulat D. Nah, kita memberikannya apakah dengan gaya statik, artinya bebannya konstan, tidak dipengaruhi oleh waktu, atau impact, kita berikan impulse, ya, kita pukul, ya, dengan martil atau kita tembak dengan airgun tadi kan, atau ini kita buat bebannya berulang-ulang, ya. Jadi namanya beban cyclic. Nah, ini di UTM, Universal Testing Machine, namanya juga universal. Kita bisa memberikan mode beban ini, ya. Ini untuk fatigue test. Kalau ini untuk impact misalnya. Tetapi nggak semua bisa dilakukan secara impact di kayaknya impact nggak ada di UTM. Makanya kita buat airgun atau jatuh bebas. Kita juga punya jatuh bebas. Yang kedua, bagaimana kalau ini diberi beban P? P itu bending, karena nggak semua ya tarik ke sana, tapi juga ada bending P. Ya, bending itu artinya tekuk ya, bengkok. Apa yang terjadi kalau ini di bending? Ya, tentu dia akan melengkung ke sini. Bagian ini akan tertarik paling parah gitu ya. Nah, bagaimana kalau dia dipuntir?
poros misalnya mesin tiba-tiba diajak bergerak, ini akan terjadi puntiran gitu ya. Kita juga kadang-kadang tiba-tiba kita juga bisa terpuntir kaki kita, terpuntir tangan kita gitu ya. Itu saya alami sekarang nih. Nah, tapi bisa jadi kombinasi A dan B, A dan C, ya. Coba berapa kombinasi bisa nih? Ini Zikri pintar nih moderator. Atau terakhir A, B, C, semua ada gitu, lengkap. Ada yang belum, yaitu panas, temperatur, ya. Itu juga boleh terjadi gitu ya. Nah, oleh karena itu, mohon maaf ini Cakarayam, kita lihat satu persatu. Untuk menghitung berapa tegangan di sini, kita udah tahu semua bahwa tegangan itu kalau dia normal, due to external force F, seperti ini, gaya F dibagi dengan luas penampang. Ya. Luas penampangnya berapa di sini? Ini kita anggap sama semua ya, D. Maka Pi per 4 Pi per 4 kali D kuadrat, maka 4F per V D kuadrat. Kita bisa hitung gampang. Nah, bagaimana kalau terjadi bending? Oh, akibat bending, rumus ini nggak berlaku. Ya, mahasiswa sering. Pokoknya kalau ada gaya gini, berapa tegangannya? E per apa? Ini yang harus dilihat dulu dari mana arah pembebanannya. Nah, jadi kalau ini adalah MC per I, MC per I, di mana M ini momen, C-nya setengah D, I momen inersia, Pi per 64 D pangkat 4 karena bulat, maka 32 M per V D pangkat 3. M itu tentu yang maksimum adalah gaya dikali dengan lengan yang maksimum, yaitu L. Ya. Nah, jadi P kali L gitu ya. Ini kalau dia diikat. Bagaimana kalau dia ditumpu? Ya. Dua tumpuan ya, bagaimana itu banyak sekali. Nah, kalau ini torsi, maka yang terjadi adalah geser di sini. Jadi kalau tangan kita atau jari kita ini kita kita puntir, ya, kelihatan ya jari, ini kita puntir, apa yang terjadi? Pada sudut 45 derajat, ya, ini tulang itu akan ikut terpuntir dan akan terdengar crack, itu berarti udah pecah itu. Tapi masih sakit, itu masih stres gitu ya. Stresnya masih tertahankan. Nah, di sini itu pure shear ya. Itulah dia. Tau, ini sigma, ini tau, ini 16T per VD pangkat 3. Karena momen inersia polarnya itu segini, Pi per 32 di pangkat 4 kalau penampangnya bulat gitu. Bagaimana kalau penampangnya profilnya itu segitiga, bagaimana kalau segi 4, dan banyak sekali bentuk profil ya. Nah, itu bisa dilihat dengan tabel atau dihitung gitu ya. Sampai di sini mudah-mudahan paham. Jadi dari yang saya cerita tadi, manakah yang namanya disturbance? Kita bisa isi disturbance ya, yang menyebabkan benda itu merespon gitu. Ya. Jadi yang mana tuh? F ya, apalagi P, bisa juga T gitu ya. Nah, tadi saya katakan ada suhu ya, kita tinggal masukkan aja suhu T. Nah, responnya apa? Tadi ada sigma X ya. Jadi ada sigma X. Jadi kalau bekerja dua, di sini juga bekerja, di sini juga bekerja, maka berarti ada sigma X1, sigma X2 itu dijumlahkan. Ini akan terjadi di yang paling kritis tentu saja di sini ya. Di sini akan terjadi pertambahan 2. Tapi kalau di netral untuk bending di sini tidak ada 0. Karena di sini plus, di sini plus,
di sini negatif, di sini tarik, di sini kompres gitu ya. Nah, responnya cepat aja berarti ada tegangan, ya, ada apa lagi? Regangan ya. Jadi dalam hal ini yang terlihat di sini kan sigma X, apalagi tadi? Tau ya, tau XZ. Nah, sekarang apa karakteristiknya? Itulah sifat bahan yang kita uji, yang kita kirim ke labnya terpadu Pak Tulus. Nah, keluarlah lab dari sana, berapa modulus of elastisitasnya, berapa yield strength-nya, berapa ultimate strength-nya gitu ya, berapa Poisson ratio misalnya. Gitu. Ini keluar, ini jadi karakteristik. Jadi kalau seorang desainer, ya, karena dia mau membuat benda, jadi dia harus tahu ini. Tetapi ilmu ini tidak cukup karena dia harus tahu lagi satu ilmu lagi namanya failure theory, yaitu teori kegagalan. Jadi kita tidak belajar teori kesuksesan karena kalau ditanya orang bagaimana apa kunci suksesnya? Kunci sukses itu satu aja katanya. Apa? Di mana itu? Nah, inilah yang udah lupa itu. Yang satu itu di mana saya taruh lupa. Nah, itu dia. Tapi kalau teori kegagalan ini jelas. Ya. Kita belajar dari kegagalan untuk mendapatkan komponen. Nah, bagaimana kalau kita lihat uji statik? Ini udah lebih real. Karena di sini juga berlaku disturbance, respon, dan karakteristik. Nanti lebih jelas akan disampaikan oleh Pak Azhar, ya. Azhari atau Azhar nih? Azhari ya. Hari, Prof. Oke, biasanya kita siapkan spesimen seperti ini, lalu spesimen ini kita masukkan ke sini, lalu bisa kita pasangkan supaya betul-betul inline ya. Kemudian ini yang uji tensil menurut ASTM I8 misalnya kan spesimennya udah tertentu, kita harus siapkan berapa gauge length-nya ya supaya nanti kalau nggak punya ekstensometer kita harus bisa mengukur nanti setelah patah ini berapa besarnya, lalu kita bisa juga membuat berapa besar 0,2% dari L0 nanti yang kita bisa dapatkan harga yield strength-nya. Apabila tidak menunjukkan dengan jelas titik yield gitu ya. Nah, jadi kalau dengan alat uji ini kelihatan kita beri gaya F. Apabila kamu kasih saya F, maka saya akan bertambah panjang. Ini dia. Ini respon. Ya. Jadi apakah alat itu ya mengukur tegangan? Tidak. Ya. Apa yang responnya itu delta. Ya. Bertambah panjang. Lalu kita bisa hitung regangan. Regangan itu adalah delta L per L0. Jadi setelah kita tarik menjadi lebih panjang dari L0, selisihnya itulah delta L. Makanya ada ke arah sumbu Y, dia lebih panjang, tetapi ke arah sumbu X dia akan lebih menyempit. Nah, ya. Jadi dari situ kita bisa menghitung Poisson ratio, yaitu epsilon Y dibagi dengan epsilon X, ya, dan itu tergantung materialnya. Nah, kalau kita udah dapat strain, baru kita bisa menghitung stres, gitu ya. Dengan catatan kita mendapatkan satu karakteristik yang baru, yaitu modulus of elastisitas, kemiringan garis ini yang diukur ya, menghitung
elastisitas itu ya, modulus of elastisitas itu kita lihat dari titik 0 itu di titik PL. Apa itu PL? PL itu adalah apa ya? Batas Proportional elastisnya, Prof. limit. Batas kalau ini dilepas pasti kembali ke 0. Ya, walaupun bertambah panjang kembali ke 0. Elastik ini tidak ada jaminan kembali. Sedikit udah melenceng, ini udah masuk aliran sedikit nih. Ya, ada kanan, ada kiri, mungkin dia udah masuk ke kanan dikit. Sehingga kalau kembali, ini sudah susah, ya. Makanya elastik itu, hukum Hooke itu dipakai untuk dari sini ke titik proportional limit. Nah, kita dapatkan SYT, ini dia. Kemudian kita dapatkan SUT. Nah, SUT ini adalah terjadi ketika necking. Jadi benda kerja ini nanti bisa dilihat dari Pak Azhari. Ketika necking, ini artinya terjadi necking. Jadi garis batas elastik region, ke sini adalah batas plastic region. Ya, plastic region. Nah, kalau sudah necking, itu tinggal tunggu waktu. Sama seperti udah kena kanker, nggak bisa disembuhkan lagi, udah stadium 4, tunggu aja dead di sini. F ini fracture atau breaking point. Jadi tanpa beban ini kan, dia akan terus terjadi strain sendiri. Dia akan meregang sendiri. Nah, ini cara melihat dalam ketiga hal ini. Nah, sekarang bagaimana kalau sebuah material, ya Pak Azhari terima, minta diuji, ini uji. Maka seorang laboran biasanya apa yang disuruh itu yang dilakukan, apa yang diorder. Tetapi kepala atau lab, ini boleh tahu ini akan dipakai di mana gitu. Oh, ini akan kami pakai di bla bla bla. Oh, kalau begitu itu ada beban impact di sana. Oh, itu kalau gitu ada ini mengalami disturbance-nya ini ada beban fatigue atau beban berulang. Beda. Jadi kita harus bagaimana kalau gitu? Kalau gitu kita harus uji juga kekuatan impact. Nah, itu dia. Jadi pertanyaannya dengan kita perlu menggunakan katakanlah pengujian atau alat uji airgun seperti ini kecepatan tinggi bisa sampai 50 meter per detik. Oh ya, saya ingin jelaskan juga bahwa dengan uji statik kita atur kecepatannya. Kalau memang yang hidrolik itu agak-agak susah kontrolnya ya, tetapi seperti Instron itu bagus ya. Kita bisa set constant dia punya crosshead speed-nya. Jadi bayangkan kalau statik itu kita bisa buat 1 mm per menit. Makanya quasi statik sebenarnya. Seolah dia tidak bergerak. 1 menit 1 mm kan itu sangat lambat itu. Ya, semut aja 1 menit udah berapa ya geraknya. Apalagi kura-kura ya. Nah, tapi impact ya ini bisa sampai 20 meter per detik. Nah, contoh pukulan impact ya di karate, di silat, kalau dia mukul pada saat kena target, nah itu 20-an, 15 sampai 20-an meter per detik. Bandingkan dengan 1 mm per menit, jauh sekali. Jadi akibatnya apa? Akibatnya benda atau spesimen yang kita impact ini terjadi perubahan struktur. Dari biasanya liat itu ductile, itu menjadi brittle. Itu artinya apa?
harga yield dengan harga ultimate ini mendekati, sehingga garisnya itu ya kalau impact nggak dapat seperti ini. Maka ini saya buat tanda tanya, apakah seperti ini? Enggak. Ya. Ini langsung putus. Jadi sama seperti kita tarik statik, batu bata, keramik misalnya, itu langsung putus kan? Artinya nggak ada yield-nya. Jadi kalau impact yang ductile pun itu bisa menjadi menjadi brittle. Oleh karena itu kalau sedang hujan kalian ngebut tanpa helm yang ada face shield, ya kena muka, mata itu sakit banget. Lalu ada bird impact yang menyebabkan banyak kecelakaan pesawat, ya itu. Ya, dia menghantam misalnya baling-baling atau sudu dari turbinnya, itu sangat berbahaya. Nah, jadi memang kita butuh ini. Nah, tapi ini kan tentu tidak bisa di sini karena ini khusus UTM yang statik. Nanti kalau berminat akses saja karena saya semua bahan kuliah, terima kasih juga ini, atau kita bersyukur juga, blessing in disguise ya. Masa YouTube ini lebih aktif kita mengembangkan konten kuliah. Nah, jadi saya sudah masukkan semua bahan-bahan di sana untuk mata kuliah saya. Jadi ini beberapa misalnya untuk mendesain komponen mesin nanti. Jadi ketik aja channel Bustami Syam ya di YouTube. Jangan lupa subscribe gitu ya. Kemudian ini ada 3B tentang bagaimana memahami karakteristik dynamic impact yang tadi itu yang di sini. Itu tinggal lihat di YouTube nanti. Mudah-mudahan bisa didengar ini pesan saya. Kemudian ini untuk memahami diagram stress strain ya. Dan lain-lain yang bermanfaat khususnya untuk change management. Itu saja, terima kasih. Alhamdulillah. Nanti saya senang untuk kalau ada pertanyaan-pertanyaan. Saya kira begitu aja. Terima kasih untuk hari ini. Berapa menit ya saya pakai? Sudah, Prof? Ya, katanya 40 menit katanya. Jadi mudah-mudahan nggak lewat ya? Enggak, Prof. Oke. Ya, terima kasih kami ucapkan kepada Profesor Dr. Insinyur Bustami Syam yang telah menyampaikan materinya. Jadi kalau kita lihat tadi ya, kita harus hati-hati juga dengan Prof. Bustami karena sepertinya pukulan beliau untuk bola golf tadi sangat kuat juga ya, Prof. Oke, kemudian tadi juga untuk melihat materi-materi dari Prof. Bustami bisa juga dilihat dari channel YouTube-nya, channel YouTube Bustami Syam. Jadi nanti di situ ada materi-materi dari beliau. Jangan lupa juga di-subscribe. Acara ini juga ditayangkan di YouTube-nya USU Sirenbang TV.